Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Mengenai sejarah Probolinggo itu sudah tertata rapi menurut makomnya. Menurut catatannya sudah tertata rapi mulai tahun 600 Masehi hingga tahun 1950. Jadi di Probolinggo itu ada masa kerajaan, masa wali, masa kolonial, masa Jepang, ada masa perjuangan. Jadi ketika salah satu masa situsnya atau makamnya atau apalah itu dirubah namanya, maka dari catatan tahun yang ada dalam catatan-catatan kunonya, maka akan berubah masanya. Untuk itulah saya selalu berkata hati-hati, jangan merubah sejarah dan budaya Probolinggo. Saudara, hari ini saya mengecek ke makam Mbah Gimbal, seorang mufti juga ulama dari Madura yang namanya mulai dirubah. Saya berada di makam Kiai Abi Hamidin, seorang mufti perang dari Kerajaan Mataram. Tercatat di dalam kitab Antropologi Islam bahwasanya beliau ini adalah salah satu temenggung perang. Yang ini juluk Mbah Gimbal 1, Mbah Gimbal 2, Mbah Gimbal 3. Beliau ini orang Madura yang menunggalin Kaulo Gusti dengan Mataram pada tahun 1600, dan pada tahun 1600 itu belum ada yang namanya Habib. Kok bisa ada nama Habib? Siapa yang memberi nama ini? Karena ramainya Habib yang datang ke Probolinggo itu antara tahun 1806 sampai sekarang. Kalau tahun 1600 belum ada nama Habib. Saudara, ternyata selain melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang diduga sebagai peninggalan budaya atau cagar budaya, ketika dirusak atau diubah namanya itu sama dengan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Dan saya coba atau bertanya kepada seorang alim ulama, bagaimana menurut agama Islam ketika terjadi perusakan atau perubahan nama situs ataupun makam kuno. Ayo kita tanya sama beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagaimana pendapat Gus tentang maraknya makam-makam kuno yang diganti Habib. nama Habib atau apalah itu di Probolinggo? Kita temukan, yang baru ditemukan ada sekitar 4. Itu salah satunya adalah makam ayam Panji Laras. Itu diganti dengan nama Habib Soleh. Menurut pendapat Gus bagaimana Gus? Itu bentuk satu kejahatan, kezaliman. Siapapun yang melakukan dari oknum ataupun siapapun, itu adalah bentuk satu kezaliman dan kejahatan, dan wajib bagi Naat, PWI dan ulama di Probolinggo beserta komponen masyarakat Probolinggo untuk meluruskan kembali, meluruskan sejarah dan nasab makam tersebut dan mengembalikan kepada asalnya. Wajib itu, fardhu ain. Karena secara hukum agama, orang yang melakukan hal tersebut berdosa secara hakullah dan hakul adam. Bukan hanya hakullah saja, hakul adam berdosa. Apalagi amdan, disengaja, mempunyai visi misi dan tujuan terselubung by design. Siapapun itu, kalau memang itu yang melakukan dalam tanda kutip adalah oknum Pahlawi atau siapalah, siapapun berdosa
berdosa kepada Allah dan berdosa kepada umat Muhammad sesama manusia. Wajib bagi kita untuk meluruskan dan mengembalikan kepada yang asli. Seperti itu. Oke, itu saja Gus. Terima kasih pendapatnya. Oh, sebentar. Berikutnya dari Kasepuhan. Ada pendapat mungkin Bapak? Terima kasih. Jadi saya kebetulan pada tahun 2000 saya bertugas di Pandan Laras. Pandan Laras Krucil. Jadi saya dekat. Jadi SD saya itu pada waktu itu Pandan Laras 1 itu dekat, hanya beberapa meter dari makamnya Raden Panji Laras itu. Nah, tentunya itu betul, memang itu adalah ayam daripada Prabu Jayanegara. Betul memang. Nah, itu masih orisinil saya ke sana pada waktu itu. Saya di sana dari tahun 2000 sampai 2007. 2007 baru ke kota Probolinggo. Di sana masih orisinil semuanya dan situs-situs sejarahnya masih orisinil. Maka saya sangat menyayangkan bahwa di situ sekarang ada perubahan menjadi seorang Habib, menjadi Habib Soleh. Nah, itu tidak benar kan. Dengan undang-undang cagar budaya sudah juga melanggar, dari sisi agama juga sudah melanggar. Siapapun itu, betul tadi yang dikatakan Kiai Ahmad Jami Johari bahwa itu adalah perusakan situs-situs sejarah di mana itu jangan dilindungi di negara kita. Jadi secara agama dilarang, secara undang-undang pun dilarang. Jelas itu juga sangat dilarang. Kemudian harapannya jenengan apa ke depannya? Ya tentunya ini semuanya harus meluruskan, termasuk siapapun yang merusak situs-situs sejarah itu harus bisa karena hukum dipidanakan kalau perlu, kalau ketemu itu. Karena kalau sudah Habib itu jelas ya, namanya Habib itu adalah Ba'alwi. Ya. Ini sangat jelas sekali. Jadi ada beberapa temuan kemarin, termasuk sejarawan Kota Probolinggo Mas Eko Abdurrahman itu sudah juga menemukan 4. Nah, salah satunya termasuk Bagimbal, termasuk makamnya situsnya dari Prabu Jayanegara itu yang pada waktu itu saya ke sana, saya 7 tahun ada di sana, ada di Pandan Laras saya 7 tahun. Jadi tahu persis saya makamnya itu naik sedikit dari rumahnya Pak Lurah itu. Betul. Di situ ada satu kotak yang di situ adalah makamnya disinyalir Raden Panji Laras dan di situ adalah makamnya ayam. Ada pesan terakhir untuk pesan di video ini maksudnya? Ya berhentilah memasukkan sejarah Nusantara itu. Coba-coba memalsukan karena ini dulu didirikan NKRI ini oleh keluarga Wali Songo. Siap. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel Kesayangan Kita Audio Channel. Ini saya barusan menayangkan videonya dari channelnya Cak Eko ya, Probolinggo. Ya menurut saya Cak Eko ini adalah aktivis sejarah yang aktivis yang menjaga sejarah leluhur di Probolinggo, leluhur Nusantara di Probolinggo gitu loh. Beliau ini sangat aktif sekali kalau saya lihat dari media YouTube dan TikToknya, sangat aktif sekali untuk menjaga peninggalan zaman dahulu, ada leluhur di kota Probolinggo gitu loh. Nah, barusan juga di video Cak Eko itu ada beberapa makam yang sudah berganti nama menjadi Habib. Saya juga tidak tahu maksudnya gimana, kenapa diganti itu, saya tidak tahu kenapa dan tujuannya apa, saya juga tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali. Apa maksudnya diganti seperti itu? Tetapi katanya Eko barusan dengan mengganti situs-situs seperti itu cagar budaya lah gitu loh, itu bisa dikenakan, itu melanggar hukum dan melanggar agama juga seperti itu. Jadi memang situs-situs itu tidak boleh dirubah, itu memang cagar budaya dan harus
eh ya keasliannya dijaga lah gitu loh. Jadi bagus. Saya support Cak Eko ya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Probolinggo. Untuk mungkin mungkin yang lain juga ya di kota-kota yang lain juga harus harus ya ada orang-orang seperti Cak Eko ini yang menjaga eh, sejarah leluhur gitu loh, biar tidak hilang atau biar tidak dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Support sekali sih. Saya support sekali sama Cak Eko ini gitu loh. Dan beliau tidak apa ya? Ya menurut saya ya orang ikhlas lah di situ. Mungkin ya. Saya melihat orang ini seperti itu. Sangat sayang sekali. Kenapa? Jika sejarah-sejarah sudah dibelokkan, gimana pengetahuan sejarah anak cucu kita nanti gitu dibelokkan itu loh. Dan tadi ada ya yang disebut dari kesepuhan tadi orang yang berbicara terakhir setelah Gus Jami, nggak taunya kenal juga sama Gus Jami gitu loh. Ketua PWI Jawa Timur kayaknya seperti itu Gus Jami itu. Ada juga beberapa juga yang sudah terindikasi dirubah. Tapi ya Gus Jami menegaskan ya terkait sejarah kalau dirubah itu kita wajib untuk meluruskan. Ketika ada yang diluruskan, yo ojo nesu karena sudah tertulis di situ sejarah-sejarah seperti itu tuh sudah tertulis lengkap. Ya, ya nggak tahu ya. Ya lah, ini informasi sepenggal menurut saya. Mungkin dari video-videonya Cak Eko ada lagi yang mau diinformasikan gitu lah. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.